warahmatullahi wabarakatuh. Salam kepada semua pemirsa yang berbahagia. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat bersua kembali di episode yang ke-8 dalam rangka penilaian kinerja kepala sekolah periode 2 bulan Juli sampai Desember tahun 2024. Kebetulan pada hari ini saya telah berada di salah satu lembaga di wilayah pesisir utara, tepatnya di SMP An-Nur Al-Muntahi Banyuates, di mana sekolah ini adalah merupakan salah satu sekolah yang menjadi percontohan bagi sekolah-sekolah swasta yang berada di wilayah Banyuates. Telah bersama saya pagi ini adalah Bapak Kepala Sekolah SMP An-Nur Al-Muntahi, yaitu Bapak Herianto SPD. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kebersamaannya Pak Heri. Seperti biasanya, acara ini akan saya kemas dalam bentuk wawancara eksklusif seputar pemilihan rencana hasil kerja yang dilakukan oleh masing-masing kepala sekolah yang ada di wilayah Kabupaten Sampang. Para pemirsa yang berbahagia, wawancara ini tujuannya tidak lain hanya ingin membantu peran kepala sekolah dalam nantinya menindaklanjuti acara berikutnya berupa observasi, di mana kegiatan ini akan berlangsung 1 bulan lagi, tepatnya di bulan November, sehingga dalam paparan presentasi yang dilakukan kepala sekolah betul-betul nantinya akan menunjang kepada RHK yang telah dipilih dan direncanakan. Seperti biasanya di awal wawancara, pertanyaan yang mungkin nanti saya tanyakan kepada Pak Heri adalah latar belakang atau alasan kenapa kepala sekolah pada edisi periode ini memilih RHK. Kalau tidak keliru, dalam hal ini Pak Heri memilih visi dan misi pada RHK periode kedua ini. Namun sebelumnya mungkin Pak Heri bisa memperkenalkan diri di hadapan para pemirsa. Silakan Pak Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Herianto, Kepala SMP An-Nur Al-Muntahi Tumbang Jeruk, Banyuates, Sampang. Pada hari ini saya akan memaparkan pra-observasi penilaian kinerja kepala sekolah yang dilakukan oleh Bapak Farlan Ismail SPD MM selaku pengawas SMP An-Nur Al-Muntahi. Kepada beliau, Bapak Farlan, saya ucapkan ahlan wa sahlan bihudzurikum, selamat datang di SMP An-Nur Al-Muntahi di Banyuates. Bisa kita mulai Pak Heri? Bisa. Oke. Terima kasih. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi Pak Heri, kira-kira apa yang melatar belakangi atau alasan kenapa Pak Heri pada periode ini memilih visi dan misi sebagai rencana hasil kerja nantinya yang akan dilaksanakan di bulan Juli sampai Desember? Monggo, silakan Pak Heri. Terima kasih Bapak Farlan. Latar belakang atau alasan pemilihan rencana hasil kerja penilaian kepala sekolah ini merupakan hasil kerja yang saya pilih, yakni merupakan suatu metode yang diterapkan untuk mengevaluasi kinerja kepala sekolah dalam mengelola dan memimpin satuan pendidikan. Berikut penjelasan mengenai latar belakang, alasan pemilihan, serta maksud dan tujuan dari rencana hasil kerja. Yang pertama yaitu latar belakang. Latar belakang ini kami berpedoman pada 4 hal. Yang pertama yaitu hasil rapot pendidikan tahun 2024 SMP An-Nur Al-Muntahi. Sampai saat ini di sekolah kami, yakni SMP An-Nur Al-Muntahi, masih terdapat 4 indikator yang bernilai sedang.
dan 2 indikator lainnya sudah mempunyai nilai baik. Untuk itu, dengan RHK yang saya pilih di periode kedua ini akan sangat mendukung terhadap peningkatan nilai rapot pendidikan di masa yang akan datang. Yang kedua, peningkatan kualitas pendidikan. Diharapkan nantinya rencana hasil kerja yang saya pilih akan berpengaruh terhadap peningkatan kualitas pendidikan yang ada di SMP An-Nur Al-Muntahi dengan cara mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan. Yang ketiga, akuntabilitas dan transparansi. Kami akan berupaya meningkatkan akuntabilitas terhadap semua stakeholder yang ada seperti GTK, murid atau siswa, orang tua, komite sekolah, dan komunitas pendukung lainnya, sehingga masyarakat luas dapat mengetahui secara langsung terhadap peningkatan kualitas dan kapasitas kinerja dari semua elemen yang ada di SMP An-Nur Al-Muntahi. Yang keempat, pengembangan profesionalisme. Tentunya RHK yang kami pilih dapat membantu dalam pengembangan kompetensi dan profesionalisme sehingga hasilnya dapat digunakan sebagai dasar untuk melakukan evaluasi dan refleksi terhadap pengembangan lebih lanjut. Alasan pemilihan RHK yang kami rencanakan pada periode ini yakni visi dan misi SMP An-Nur Al-Muntahi. Yang pertama adalah dasarnya konteks kebijakan. Artinya konteks kebijakan ini dapat dijadikan sebagai tuntunan dan tuntutan untuk menerapkan standar pelayanan sesuai dengan kebijakan pendidikan nasional ataupun kebijakan pendidikan daerah. Oke, demikian tadi jawaban dari Pak Heri yang telah disampaikan secara jelas dan lugas tentang alasan atau latar belakang serta maksud dan tujuan pemilihan RHK pada pagi hari ini. Kemudian pertanyaan kedua Pak Heri, kira-kira langkah apa yang akan ditempuh dan atau yang telah ditempuh Pak Heri dalam menunjang terhadap kegiatan RHK yang dipilih pada saat ini? Monggo, silakan. Terima kasih. Saya akan berusaha menjawab apa yang saya miliki sesuai dengan kemampuan dan kondisi sekolah kami. Langkah-langkah yang kami lakukan dalam memuluskan keterlaksanaan rencana hasil kerja penilaian kinerja kepala sekolah, yakni ada beberapa langkah. Yang pertama, kami menetapkan kriteria dan indikator penilaian yang jelas dan terukur akan sangat mendukung terhadap RHK yang saya pilih. Kemudian yang kedua, kami sosialisasi dan pelatihan. Kami akan melakukan sosialisasi kepada semua elemen yang ada di sekolah, yakni keluarga besar SMP An-Nur Al-Muntahi, serta menyediakan berbagai bentuk bimbingan dan pelatihan khususnya kepada Dewan Guru. Yang ketiga, pengumpulan data. Mengumpulkan data yang relevan seperti laporan kinerja, umpan balik dari guru, tenaga administrasi sekolah, komite sekolah, dan orang tua siswa, serta dokumen pendukung lainnya. Yang keempat, analisis kinerja, yaitu melakukan analisis terhadap data yang telah dikumpulkan untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan yang ada pada lembaga SMP An-Nur Al-Muntahi yang saya pimpin. Yang kelima, penyusunan laporan, di mana penyusunan laporan ini merupakan laporan hasil evaluasi dan refleksi yang kami lakukan secara bersama, mencakup hasil analisis, rekomendasi, dan langkah perbaikan yang diperlukan. Yang keenam, kami melakukan diskusi dan umpan balik. Artinya kami mengadakan forum diskusi, Bapak,
dan musyawarah dengan semua stakeholder yang ada untuk memberikan umpan balik konstruktif dan mendiskusikan rencana perbaikan. Yang ketujuh, penyusunan rencana tindak lanjut. Tentunya dari berbagai tindakan sebelumnya perlu kami tindak lanjuti untuk pengembangan rencana tindak lanjut ini berdasarkan hasil penilaian untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas di masa yang akan datang. Yang terakhir yaitu melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap implementasi rencana tindak lanjut untuk memastikan perbaikan dan berkelanjutan. Dengan mengikuti langkah-langkah ini bisa diharapkan proses penilaian kinerja kepala sekolah dapat berjalan dengan efektif dan memberikan dampak positif terhadap mutu pendidikan. Mungkin ini yang bisa saya jawab sementara. Selanjutnya kami mohon pencerahan dan pembinaan dari Bapak Farlan selaku pengawas SMP Anur Al-Muntahi. Oke, terima kasih Pak Heri. Saya kira jawaban tadi sudah cukup jelas. Tinggal kita lanjutkan pertanyaan. Kira-kira menurut Pak Heri, sumber daya dan daya dukung apa saja yang nantinya jelas-jelas secara signifikan akan membantu percepatan dan pelaksanaan RHK yang dipilih pada edisi periode ini? Monggo. Terima kasih Bapak Farlan yang saya hormati. Tentunya dalam mensukseskan terlaksananya dan tercapaian RHK ini tidak akan lepas dari sumber daya dan daya dukung. Yang pertama tentunya yaitu dari SDM, sumber daya manusia. Kami sudah siap. Guru pengajar yang ada pada sekolah kami SMP Anur Al-Muntahi sudah sarjana atau strata 1 semua dan mengajar sesuai dengan bidang yang diampunya. Kemudian yang kedua, guru, staf dan tenaga pendidikan yang memiliki kompetensi yang memadai dan berkomitmen untuk memajukan SMP Anur Al-Muntahi secara bersama-sama. Yang ketiga, dukungan dari pengawas sekolah. Tentunya tidak terlepas dari Pak Farlan selaku pengawas yang selalu memberikan motivasi, bimbingan dan evaluasi secara bertahap dan berkesinambungan. Yang keempat, dukungan dari stakeholder lainnya seperti ketua yayasan, pengasuh, komite sekolah, wali murid yang setiap saat memberikan support sehingga membuat kami warga SMP Anur Al-Muntahi ini bersemangat untuk memajukan sekolah yakni SMP Anur Al-Muntahi. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan kepada Pak Farlan selaku pengawas SMP Anur Al-Muntahi. Selanjutnya dan secara kontinu dan berkesinambungan kami mohon pembinaan, mohon bantuan pembinaan yang berkesinambungan. Terima kasih Bapak. Oke, sangat lugas sekali jawaban yang disampaikan oleh Bapak Heri. Demikian tadi para pemirsa, wawancara eksklusif ini telah kami lakukan bersama Bapak Heri dengan harapan mudah-mudahan ke depan RHK yang betul-betul dipilih oleh Pak Heri pada periode ini akan betul-betul membawa kemajuan terhadap sekolah yang dipimpinnya dan meningkatkan kepercayaan dari warga masyarakat atau orang tua dari wali murid. Oleh karena pencapaian-pencapaian yang akan datang akan betul-betul bisa langsung terasa baik bagi sekolah maupun pada masyarakat pada umumnya. Saya kira itu pemirsa, pertemuan pada pagi hari ini mudah-mudahan hal ini akan memberikan suatu pencerahan dan bermanfaat bagi kita semua. Saya Farlan Ismail menyampaikan terima kasih atas kebersamaannya.
Saya tutup pertemuan kita pagi ini dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Terima kasih Bapak.